Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrun 'adzim, syahrun mubarak, syahrus syiyam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para santri yang kami banggakan dan kaum muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita masuk di fase yang kedua pada bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan ada 3 fase. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Insyaallah ketiga fase ini kita bisa lakukan untuk menuju kepada kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa meraih untuk kesuksesan baik sukses di dunia maupun di akhirat? Hal ini kita bisa capai pada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa esensi yang paling tepat untuk menjalankan ibadah puasa, di antara kunci suksesnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah kunci sukses yang pertama kali yang disampaikan pada ayat 183 Al-Baqarah tersebut. Maka ada beberapa kunci sukses agar kita bisa raih ketakwaan untuk mencapai kesuksesan, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan. Sebelum melakukan kebaikan tentu ada niat. Atau innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu butuh dengan persiapan atau niat yang lurus. Maka sebelum mengerjakan sesuatu, kita dianjurkan agar kita berintrospeksi. Maka taubatan nasuha adalah salah satu kunci yang pertama untuk meraih kesuksesan. Kunci yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga salat fardu kita. Salat fardu yang 5 waktu sebagaimana dikutip dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Kenapa zuhur harus siang, asar, maghrib dan seterusnya sudah ditentukan waktunya. Maka kunci sukses yang kedua ini, bagaimana kita bisa mengatur, mengoptimalkan waktu itu menyesuaikan dengan waktu sholat. Jarak antara sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh adalah bagaikan 5 tangan ini. Oleh karenanya apabila kita bisa menyesuaikan waktu kita dari pagi, kemudian waktu duha, waktu zuhur sampai dengan subuh dilaksanakan dengan kebaikan, maka kesuksesan yang kedua akan kita raih dengan baik. Kunci sukses yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melaksanakan atau memperbanyak sunnahnya. Setelah tadi yang kedua, sholat wajib yang kita utamakan, sholat wajib yang kita banggakan, sholat wajib yang kita laksanakan, maka kunci yang ketiga adalah bagaimana kita melaksanakan sholatul masnunah, sholat-sholat sunnah selain daripada sholat fardu. Jika sholat 5 waktu ini kita sudah bisa menepati waktunya, maka tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Banyak sekali contohnya. Witir, hajat, tahajud, dan lain-lain. Itu semuanya adalah ibadah masnunah yang disunahkan untuk bisa menyempurnakan ibadah wajib kita. Maka jangan pernah puas dengan perbuatan kebaikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian kunci sukses yang keempat adalah memberikan harta kita yang terbaik, sedekah yang terbaik. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan, tabassama fi wajhi ahika sedekah. Jika kita belum bisa memberikan harta yang terbaik untuk kawan kita, untuk ikhwan kita, maka minimal sedekah yang terbaik adalah senyuman untuk saudara-saudara kita.
Belajar bersenyum emang berat bagi yang belum terbiasa. Tetapi sedikit demi sedikit mari kita latih untuk bisa tersenyum. Kemudian ditambahkan dengan apa yang kita berbuat. Sedekah tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang atau materi, tetapi apa yang kita punya, yang bisa kita berikan pada orang lain, yang bisa memberikan pada orang lain, itu adalah bagian daripada sedekah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian kunci sukses yang terakhir, yang kelima, adalah bagaimana kita bisa berbuat kebaikan dan bisa menjauhi kejelekan atau keburukan. Ini adalah esensi takwa yang paling tinggi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, di sana diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya penduduk bumi bertakwa, beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan berikan keberkahan, akan dibukakan keberkahan baik pintu langit dan pintu bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka sebagian adalah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah berikan balasan atas kelakuan mereka. Maka barangkali adanya wabah corona yang disebut dengan COVID atau COVID-19, COVID-19, ini barangkali adalah asbab daripada ulah manusia. Barangkali ini adalah teguran daripada manusia. Maka kewajiban kita sebagai orang yang bertakwa adalah bagaimana kita bisa senantiasa mengambil pelajaran yang kemudian kita evaluasi, yang kemudian kita perbaiki. Apa sih salah kita? Apa salah kaum muslimin? Barangkali ada kesalahan-kesalahan kawan-kawan kita, atau barangkali kita pribadi yang punya kesalahan, sehingga Allah berikan ujian, cobaan terus cara bertubi-tubi. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini kita bisa melaluinya atau bisa melampauinya dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita sebagai umat manusia harus bisa untuk bertakwa pada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai meninggal dalam keadaan yang tidak muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, yang bertakwa harus muslim dan tidak boleh mati dalam keadaan selain muslim. Dalam ayat yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari hadis Tirmidzi diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ittaqillah, bertakwalah engkau dimanapun Anda berada. Wherever and whenever. Kita di mana-mana, kalau ingat Allah, maka semua yang lelah akan menjadi lillah. Semuanya harus didasarkan pada esensi keimanan dan takwaan kita. Maka di situ ditegaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan apabila kita melakukan kejelekan, kekeliruan, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, maka untuk menghapuskan kejelekan-kejelekan, kekurangan itu, diikutilah dengan perbuatan yang baik yang akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian pergaulilah manusia, berbuatlah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Maka jika kita bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan terus kebaikannya. Sebaliknya, apabila kita bergaul dengan orang-orang, dengan kawan-kawan yang rusak, mohon maaf, maka sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan urusan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan
ketakwaan kita, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita terus bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.